Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen tes. Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran. Jadi untuk mengukur. Alat ini untuk mengumpulkan informasi karakteristik dari suatu objek. Dalam pembelajaran, objek ini bisa berupa kecakapan peserta didik, minat, motivasi, dan sebagainya. Tes merupakan bagian tersempit dari penilaian. Jadi bagian sempit sebenarnya tes itu. Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Tes dapat juga diartikan sebagai sejumlah pernyataan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang. Respon peserta tes terhadap sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan menggambarkan kemampuan dalam bidang tertentu. Tes sebenarnya digunakan untuk mengukur hasil belajar yang bersifat hard skill. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham dengan pengertian tes? Nah, kita lanjutkan kembali. Kemudian bentuk-bentuk tes itu ada dua. Yang pertama adalah tes objektif, yang kedua adalah tes subjektif. Nah, di dalam tes objektif pemberi pengertian bahwa siapa saja yang memeriksa lembar jawaban tes akan menghasilkan skor yang sama. Skor tes ditentukan oleh jawaban yang diberikan oleh peserta tes. Berbeda dengan tes subjektif adalah tes yang penskorannya dipengaruhi oleh pemberi skor. Ya, jadi jawaban yang sama dapat memiliki skor yang berbeda oleh pemberi skor yang berbeda. Nah, dengan kata lain dapat disampaikan bahwa tes objektif adalah tes yang perskorannya bersifat objektif, yaitu hanya dipengaruhi objek jawaban atau respon yang diberikan oleh peserta tes. Sedangkan tes subjektif yaitu tes yang penskorannya selain dipengaruhi oleh jawaban maupun respon peserta tes. Hal ini juga dipengaruhi oleh subjektivitas pemberi skor. Nah, di antara subjektivitas yang mempengaruhi hasil penskoran hasil tes ada berbagai macam hal yang mempengaruhi itu. Yang pertama adalah ketidakkonsistenan dalam menilai atau ketidakkonsistenan penilai. Kemudian yang kedua adalah halo efek. Halo efek ini terkait dengan kesan guru terhadap siswa sebelumnya. Ya, jadi misalkan ada siswa yang mungkin sebelumnya prestasinya kurang bagus, kemudian cenderung memberikan skor yang lebih rendah kepada siswa yang dulunya mendapatkan prestasi yang kurang bagus, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh urutan pemberian atau order effect. Urutan pemeriksaan terhadap lembar jawaban siswa kadang-kadang juga mempengaruhi skor tes. Hati-hati, ini kalau misalkan teman-teman mahasiswa ingin memberikan penilaian tadi yang terkait subjektivitas, kalau urutan penilaian ini berpengaruh. Ya, kalau misalkan mungkin pertama bisa saja memberikan skor yang rendah, kemudian semakin lama memberikan skor yang tinggi. Ini subjektivitas ya. Kemudian yang keempat adalah pengaruh bentuk tulisan dan bahasa. Bentuk tulisan yang sulit dibaca oleh guru dan penggunaan bahasa yang sulit ini juga berpengaruh pada skor yang diberikan. Ini beberapa hal terkait tes. Teman-teman bisa menyimak kembali informasi terkait teks pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.